Oke, let's begin. Ini adalah video tentang integral numeris yang dimana akan membahas kuadratur yang diciptakan oleh Carl Friedrich Gauss. Ini bisa disebut Gaussian quadrature whatever. Oke, intinya secara umum integrasi numerik bertujuan untuk mempegang integral I secara pasti dengan menjumlahkan bobot dan evaluasi dari fungsi berikut. Cara mengurangi errornya intinya adalah memilih nominal WI dan XI dengan I sama dengan 1, 2, 3 terserah sampai dengan angka M. Istilahnya kalau bisa angkanya pasti dengan WI diartikan sebagai weight atau bobot dan XI sebagai absis dari persamaan-persamaan yang dapat kita ubah ini. Interval antara opsi nominal absis biasanya di angka -1 atau 1. Ini demi simplicitas, jadinya angka -1 atau 1 bisa ditranslasikan menjadi berbagai macam interval lain, atau istilahnya angkanya arbitrary lah, A atau B dengan persamaannya sebagai berikut. WI sama dengan setengah B min A WI, XI sama dengan A plus setengah dikali B min A kali XI plus I. Ini kalau kondisi interval dari persamaan kita tidak sesuai dengan format min 1 tadi. Oke, jadi untuk menjelaskan fungsi Gauss, ini saya memiliki fungsi fx yang dijelaskan dalam garis biru ini. Nah, fungsi fx ini kita intervalkan di titik A dan titik B. Titik A di fungsi Gauss biasanya bernilai -1 dan B biasanya bernilai 1. Di antara kedua interval ini kita memiliki beberapa poin, x1, x2, x3, dan x4. Yang nanti pada kebanyakan teori-teori Gauss, x1 akan mendefinisikan fungsi kontan, x2 mendefinisikan fungsi translatif, x3-nya mendefinisikan fungsi kuadratik, dan x4-nya fungsi kubik. Oke, intinya di sini kita memiliki fungsi x1 dan fx1 yang istilahnya nanti akan bertempat di suatu titik di antara sekumpulan titik fungsi fx biasanya. Nah, untuk menyamakan nilai fx1 dengan nilai fx pada titik x1, kita memiliki freedom atau kebebasan yang biasa disebut beban. Bebannya di sini W1 karena merepresentasikan x1. Oke, jadi kita memiliki 4 titik yang sekalipun di total fungsinya bisa mencapai ratusan, tapi biasanya nggak efisien. 4 titik W1 fx1, W2 fx2, W3 fx3, dan biasanya W4 fx4. Di sini fx1 nilainya sudah diketahui oleh fungsinya, tapi tidak kita ketahui. Untuk menyamakannya, kita mengotak-atik nilai W1 agar nilainya sama. Intinya gimana caranya fungsi konstan, linear, kuadratik, atau kubik itu terintegrasi dengan nilai W1 hingga W4 yang mensatisfaksi nilai-nilai dari fungsi ini. Tapi, formula Newton Cotes sangat berguna jika nilai integralnya berada di titik-titik yang berjarak sama. Yang tadi x2, x1, x2, x3 itu sama, itu Newton Cotes. Nah, kalau ada kemungkinan di mana titik evaluasi yang integral ingin kita ubah, maka metode seperti Gaussian quadrature lebih cocok digunakan. Soalnya karakter Gaussian quadrature itu nilai x1, x2, x3, x4-nya tuh bisa ubah-ubah kita ubah secara arbiter. Jadi mau kita pilih x1 di sini, x2 di sini berurutan atau enggak itu terserah kita. Soalnya nanti ujungnya kita juga harus menemukan nilai W1, nilai weight yang ujungnya menerapkan nilai arbiter itu pada fungsi sebenarnya, pendekatan lah istilahnya. Oke, tapi makin tinggi angka kebebasan dalam pemberian beban di atas persamaan kubik, error integral Gaussian makin tinggi. Jadi itu istilahnya kenapa, misalnya gini ya, balik ke saat sebelumnya, kita membuat nilai arbiter x1 hingga x20 itu bisa, kita akan mendapatkan matriks Gaussian sebesar 20 dan setinggi 20 dan mendapatkan 20 ini, tapi makin ke angka 20-nya itu nilai yang kita dapatkan dari nilai W itu makin eksplosif, makin volatile, makin acak, dan nanti takutnya akan menambah error di mana bahkan trapezoidnya si Newton Cotes itu bisa lebih berguna dalam ngukurnya. Ya, itu tadi salah satu alasan mengapa Gaussian quadrature sebenarnya jangan digunakan dalam praktis. Aku sendiri nggak tahu mengapa. Oke, itu intinya yang harus kita ingat. 1, Gaussian memiliki degree of freedom yang lebih besar. 2, Gaussian memiliki kesempatan untuk menjadi lebih akurat asal kita nggak berlebihan dalam menggunakan degree of freedom itu. So, langsung ke contoh. Kita di sini akan membahas dari mana rumus-rumus one point Gaussian quadrature biasa didapatkan. Oke, kita asumsikan sebuah kasus bayangan n-nya sama dengan 1, simpel dulu aja. Ini
dengan dua nominal berikut. Jika disubstitusikan dengan integral awal, dapatkan suatu aljabar untuk one point Gaussian quadrature. Cara udah itu aja. Sebenarnya enggak dong gimana. Oke, lanjut. One point Gaussian quadrature rule. Ini identik dengan midpoint integration di mana fx sama dengan 2f0. Langsung ke contoh B, kita memiliki 2 point Gaussian quadrature. Oke, asumsikan sebuah kasus bayangan dengan n1 lagi. Ini kasusnya W1 fx1 plus W2 fx2. Untuk menemukan W1 dan x1, kita membilang polinomial hingga order ketiga. Karena ini 2 point Gaussian quadrature demi akurat kita order ketiga. Kita dapatkan ini yang pertama. Jika kita menuruti ini polinomial hingga order 1, kita akan mendapatkan persamaan berikut. Ini 1dx sama dengan 2 sama dengan W1 1 W2 kali 2. Oke, ini untuk polinomial. Ini untuk polinomial translasi, ini untuk polinomial kuadratik, dan ini untuk polinomial kubik. Satu fakta yang bisa saya tekankan di sini adalah susah menghitungnya. Jadi untuk menganalisa di mana bobot W1, kita akan menganalisa dengan kesimetrisan formula. Ingat, ini fungsinya tadi bukan imajiner fungsinya sekedar suatu blok fungsi yang kita tidak tahu itu simetris atau enggak. Tapi sebagai pendasarannya, kita bisa menerapkan syarat di mana W1 sama dengan W2 sama dengan 1 dan X1 sama dengan minus X2. Karena ya itu fungsi simetris. Jika input ini diinputkan ke integral x kuadrat tadi, kita dapatkan x1 sama dengan minus sepertiga dan x2 sama dengan seper minus ak3. ak3. Oke, ini 2 point Gaussian rule. I'm just gonna breeze through, dan ini decimal formatnya minus seper ak3. Dan ini 3 point Gaussian quadrature rule. Ini decimal formatnya. Nggak jauh beda, yang ini aku nggak tahu asalnya dari mana. Tapi ya ini. Tapi please notice, ini kita membahas teori tadi hanya pada interval minus 1 ke 1 karena istilahnya ini simple. Jaraknya dari minus 1 ke 1 ke 0 ya, jarak dari minus 1 ke 0 dan 0 ke 1 itu sama. Mungkin ini salah satu alasan Bapak Gauss menerapkan fungsi ini ke teoremnya. Misalnya kita punya fungsi dari 2 ke 4, 0 ke 5 atau minus 31 ke 0. Kita nggak akan bisa pakai rumus ini secara langsung, kita harus mengubahnya ke min 1 ke 1. Mungkin menganalikan fungsi 0 ke 5, 0 dijalankan ke min 1, terus nanti diterapkan ke fungsi x, kita dapatkan fungsi analogi t. Ya, terserah kita caranya gimana. Oke, ini untuk menghitung errornya. Sebenarnya saya pribadi nggak pernah pakai, karena kita pakai Excel nanti. Ya, this is what I got. So, langsung ke soal. Kita mendapatkan ini bla 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 bla, yang terpoin mendapatkan bla 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 bla. Simple, tinggal dipakai asal jaraknya dari minus 1 ke 1. Oke, main event. Ini kita harus mengevaluasi integral dari EX ke DX sama dengan EX dengan 2 point formula. 2 point alhamdulillahnya cukup simpel untuk dipakai di Microsoft Excel. Oke, jadi di sini saya punya sebuah spreadsheet. Di sini ada fungsi yang tadi kita terapkan, di sini ada jumlah data yang akan kita ukur, dan di sini ada nilai K untuk mentransaksi nilai antara data tersebut. Musuh biasa 10 pangkat 10 K. Tempat kita mulai dari 0,1 untuk mensimplifikasinya, dan di sini ada fungsi yang tadi. Di sini ada X1. Sebelumnya di sini ada exact integral untuk mengukur error kita nanti. Di sini ada X1 yang nilai kita ambil dari sesuai dengan format ini, dan X2 respectively. Dan untuk integral Gaussian kita memiliki lebih jelas. Kita memiliki menginputkan nilai X1 dan X2 untuk nanti di rata-rata. Kita tambahin sebenarnya terus nanti kali. Ini hasil integral Gaussian kita karena udah kita terapkan. Nah, diambil dari G2 dan F3 karena translasif. Dan ini nilai error kita. Indian, bisa dilihat. Nanti spreadsheetnya saya kasih ke YouTube biar bisa lebih jelas ini ngitungnya gimana. And we're doing good. Anyway, here you go. Sedikit penjelasan yang nggak jelas tentang Gaussian quadrature. Thank you.